Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zabanovita dari kelas 8C. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Sumatera Barat dan Aceh. Simak tonton videonya. 1. Sumatera Barat. Latar belakang Perang Padri. Latar belakang terjadinya Perang Padri adalah terjadinya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Adanya keberpihakan Belanda dengan membantu kaum adat. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat dua golongan, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat adalah golongan yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu menyabung ayam, berjudi, minum minuman keras, dan lain-lain. Sedangkan kaum Padri adalah golongan yang berusaha untuk mengadakan pembaruan untuk memurnikan ajaran Islam. Bagaimana Perang Padri bisa berakhir? Perang Padri berakhir pada 1838 di Dalu-Dalu. Dengan kemenangan Belanda, semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Apa itu Perang Padri? Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Di mana perang ini berawal dari adanya dua kelompok yang berkonflik yang kemudian berkobar menjadi pertempuran melawan kolonial Belanda. Kekacauan ini berlangsung mulai dari tahun 1803 dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah, baru berakhir pada tahun 1838. Kronologi Perang Padri. 1. Periode pertama 1815 sampai dengan 1825. Puncaknya, kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Moningsah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tomasik yang dikuasai Belanda. Letnan Kolonel Raaf datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luhak Agam. Banteng van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun kematian mendadak Raaf pada April 1824 membuat pergerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Leimin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Leimin yang kemudian gugur pada bulan Desember sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. 2. Periode kedua tahun 1825 sampai 1830. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Stuart berhasil membuat kontrak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. Ketiga, periode ketiga tahun 1830 sampai 1838. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sike dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Pada bulan yang sama, garnison Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri.
Sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Gubernur Jenderal Dominiku Jacques de Erens mengirim Mayor Jenderal Kokius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Di samping ini terdapat 3 gambar, yaitu gambar Raja Pagaruyung, Jenderal Dominiku, dan Jenderal Kokius. Keempat, akhir Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Pada Januari 1838, perang masih berkobar sehingga Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Netherlandica. Dan di samping ini adalah gambar dari Tuanku Imam Bonjol. 2. Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberi keterangan. Di samping adalah gambar dari Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen dan Sultan Mahmud Shah. Bagaimana Perang Aceh bisa berakhir? Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Dalam pertempuran yang terjadi di Melawo, Teku Umar gugur. Perlawanan rakyat Aceh yang merupakan perlawanan paling lama dan terbesar di Sumatera akhirnya mendapat tekanan keras dari Belanda. Di samping adalah contoh gambar dari Perang Aceh. Proses dan fase Perang Aceh. 1. Perang Aceh pertama, 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873. Ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Di samping adalah gambar Ibrahim Alfian. Perang Aceh 2 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. 3. Perang Aceh ketiga 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fi sabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyat Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Frans Jorgonje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan
siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Salah satu pemimpin Aceh lainnya Teuku Umar dikabarkan menyerah kepada Belanda. Perang Aceh 4 dan akhir 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Sayangnya pada 11 Februari 1899 Teuku Umar gugur di Meulabo. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nhat Dien bersama Pocut Baren. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Nokhoorja juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat. Sekian video dari saya, terima kasih.